ketika bicara tentang kedatangan Kristus kembali itu, maka di dalam teks-teks Alkitab ada banyak sekali penggambaran tentang penghakiman, ya. Pengertian penghakiman di sana dalam terang kitab Wahyu paling tidak, ya. Ini mau menunjukkan adanya pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Memang di dalam terminologi yang muncul dalam kehidupan umat itu, ya, pengadilan, kata pengadilan terakhir, ya, pengadilan dengan konsep atau cara pandang pengadilan, maka seolah-olah yang tergambar di sana adalah ya semacam sidang begitu, ya, orang disidang, lalu macam-macam ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, dari situ nanti di abad pertengahan muncullah doktrin-doktrin berkaitan dengan hal-hal akhir itu, ya, hal akhir berkaitan dengan penghakiman sampai apa yang akan ditanya dan seterusnya. Prinsipnya sebenarnya adanya pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Kabar baiknya, nah bagi kita, kalau kita hayati secara jeli gitu, ya, hakim yang justru diyakini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini kabar baik, Injil itu, ya. Mengapa? Karena kita tahu kehidupan Yesus yang penuh cinta kasih. Maka hakim yang datang itu, yaitu Yesus ini, juga menghakimi dengan kasih-Nya. Ini prinsip yang saya kira juga perlu dikemukakan kalau kita mau menyoroti teologi kedatangan Yesus kembali. Nah, kalau ini mau diangkat, baik sekali untuk menyatakan kabar baiknya adalah hakim itu bukan hakim yang bengis, tapi hakim yang penuh kasih. Karena itu penggambaran kitab Wahyu sebenarnya, pengadilan itu lebih dalam rupa pernikahan, pesta pernikahan. Penghayatan tekstual Alkitabiah, hakim yang akan datang itu hakim yang sebetulnya baik. Dengan perkataan lain, gak perlu takut gitu dengan penghakiman ini, gitu, ya. Jadi walaupun tentu bukan berarti lalu kita hidup dengan semena-mena juga, tidak begitu, ya. Tapi gambaran tentang hal akhir itu jangan yang menakutkan, karena bukan Injil itu. Kita mendapati isu-isu yang spesifik, ya, berkaitan dengan akhir zaman. Salah satunya yang paling laris adalah 666. Bilangan ini jadi semacam enigma akhirnya. Tiap kali ketika ada peristiwa kehidupan dalam sejarah ini, sejarah dunia ini, maka selalu dibarengi dengan isu enigma 666. Bagian tentang 666 itu ada di kitab Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Di sana sebenarnya 666 itu hanya bagian dari narasi sangkakala ke-7. Bagian kecil, ya, hanya satu ayat itu. Tapi perikopnya sendiri, ya, dari ayat 11 sampai 18 itu sangat jelas sebenarnya. Jadi di sana ditunjukkan ada penglihatan tentang seekor binatang dari dalam bumi, dan di situ binatang yang dilihat itu bertanduk dua seperti anak domba, tapi dia bicara seperti naga.